Sudah. Oke, Sebentar, Bu. standby Pak Abdurrahman. Oke, siap, Bu. Oke, siap. Oke, monitor semuanya ya. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, luar biasa. Pada malam hari ini kita ketemu lagi setelah selang seminggu kita absen. Minggu kemarin kita ada, malam hari ini kita ketemu lagi bersamaan dengan narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu Pak Kusnan, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Magister Humaniora. Beliau adalah guru dari SMK Negeri 7 Manado dan beliau juga merupakan guru berprestasi di Sulawesi Utara. Oke, namun sebelumnya saya akan menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya kami akan menyampaikan banyak terima kasih kepada tim Panitia Sadar Igi Indonesia, juga tim Panitia Salim Firlan Sulut yang ada di Sulawesi Utara yang sudah bersinergi dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu koordinator yang ada di Sulawesi Utara juga, begitu juga dengan para instruktur yang ada di Sulawesi Utara, serta tim Panitia Sadar Igi. Sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih ya, dan selamat datang bagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Kita sudah bertemu dalam satu room Salim Firlan Sulut. Semoga pada malam hari ini di 2 jam ke depan, mulai dari pukul 19.15 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 20.15 waktu Indonesia bagian Tengah, hingga 2 jam ke depan kita akan bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Bersama saya juga host Ibu Stella Vincewatak, guru dari SMP Katolik Mayela Poigar. Oke, Bapak Ibu, kita akan buka kegiatan pada malam hari ini, namun sebelumnya saya akan memperkenalkan materi kita yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, yaitu membumikan budaya literasi melalui pengembangan model arisan kata. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa materi tentang pengembangan model arisan kata ini sebenarnya merupakan best practice dari narasumber kita, yaitu Pak Kusnan. Nah, kalau secara umum sebagian besar kita sebenarnya sering mengeluh betapa sulitnya menghadirkan term atau kata dalam sebuah tulisan tanpa menyadari bahwa sebenarnya kata itu yang merupakan subjek pemikiran kita ada di sekeliling kita sendiri, diolah oleh logika positif kita sendiri, dan dicetuskan oleh pikiran sehat kita sendiri. Nah, sebenarnya sudah mudahkan juga buat kita. Kemudian bagaimana dengan siswa kita di sekolah? Sudahkah kita sebagai guru membudayakan literasi melalui pengembangan model arisan kata? Nah, seperti apakah pengembangan model arisan kata itu? Dapatkah pengembangan ini diimplementasikan pada semua kategori mata pelajaran? Oke, kita simak bersama pada malam hari ini materi yang secara langsung kita akan dikupas tuntas oleh Pak Kusnan. Waktu dan kesempatan saya persilakan Pak Kusnan. Halo Pak Kusnan. Oke, silakan. Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Kusnan, Bunda PPT-nya di-share dulu, ditampilkan dulu Bunda. Oh ya, Pak wes Kusnan bentar. kan nggak bisa. Oh ya, oke bentar. Bentar. Ya, ya. Ya, wes bentar. Bunda tenang, dibantuin sama Pak Abdul Rahman sama Bunda Lani. Siap. Oke, sebentar. Sabar.
Oke, Bapak Ibu sudah muncul di layar? Besarkan Bun, besarkan. Satu slide dulu, satu slide. Soalnya Ya, saya sudah, ini silakan. pakai, oke. Silakan Pak Kusnan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, torang semua basudara. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang dan mempercayakan saya malam ini untuk menjadi narasumber dalam rangka untuk membagi ilmu tentang literasi bagi rekan guru seluruh Indonesia. Bikin bingung saya. Yang mana kah maksudmu ini? Bapak Ibu guru yang saya hormati, perkenalkan saya Kusnan SPD MHUM. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 7 Manado. Sedikit saya gambarkan tentang keadaan SMK Negeri 7 Manado, bahwa SMK Negeri 7 Manado berada di dua lokasi yang berbeda yang dibatasi oleh lautan dan daratan. SMK Negeri 7 Manado pertama ada di Pulau Bunaken, yang ketika ombak besar, guru-guru harus berjuang untuk melawan ombak yang begitu tinggi. Kedua, SMK Negeri 7 Manado berada di Kota Manado, hampir pusat di Kota Manado. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memberikan judul presentasi saya malam hari ini adalah membumikan budaya literasi melalui pengembangan model arisan kata pada pembelajaran menulis. Seperti awal tadi telah diperkenalkan oleh narasumber, oleh host sekaligus moderator kita, Ibu Stella Watak, bahwa best practice ini pernah saya lombakan di Kesarlindun Dikmen pada tahun 2018, dan alhamdulillah best practice ini menjadi terbaik kedua tingkat nasional yang dilaksanakan oleh Kesarlindun Dikmen Kemendikbud Republik Indonesia. Bapak Ibu, munculnya model arisan kata karena saya berpikir bagaimana siswa SMK dalam memulai sebuah tulisan dan menghasilkan sebuah karya. Perlu diketahui bahwa siswa SMK berbeda dengan siswa SMA karena SMK mereka harus turun prakerin selama 6 bulan bahkan sampai 8 bulan. Jadi secara otomatis waktu untuk belajar beberapa mata pelajaran di luar dari produktif itu sangat terbatas. Sehingga saya sebagai guru memikirkan tentang sesuatu hal sehingga siswa walaupun sedang melaksanakan praktek kerja industri, tetapi mereka juga bisa melakukan atau menghasilkan sebuah karya. Kebetulan saya sebagai guru bahasa Indonesia. Alhamdulillah juga perlu saya sampaikan bahwa saya sangat aktif sekali di Kesarlindun Dikmen. Untuk prestasi ini adalah yang kelima kali setelah saya lolos di Haki juga di Kesarlindun untuk kegiatan Haki, hak atas kekayaan intelektual. Kemudian pernah lolos juga di Katikia. Kemudian pelindungan profesi juga pernah lolos. Kemudian di OGN juga. Kemudian alhamdulillah ini yang pernah juara, yaitu best practice tentang membumikan budaya literasi melalui pengembangan model arisan kata. Bapak Ibu yang saya hormati,
latar belakang cukup jelas seperti yang barusan saya paparkan. Nah, yang menjadi pertanyaan atau permasalahan dalam best practice ini adalah bagaimanakah proses penggunaan model arisan kata dalam menulis cerpen di SMK atau di sekolah mana saja. Ini sudah terbukti karena best practice ini sudah dibukukan oleh Pustaka Mahameru. Sudah beberapa kali diadakan dan alhamdulillah sudah menyebar juga beberapa teman-teman guru se-Indonesia yang menginginkan buku ini. Kebetulan alhamdulillah juga aktif di IGI, juga aktif di beberapa media-media lain dalam kegiatan tulis-menulis ini. Nah, Bapak Ibu berbicara tentang model arisan kata, di sana ada beberapa tujuan yang saya harus pikirkan. Pertama adalah bagaimana saya menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah. Yang kedua, bagaimana saya melihat keterampilan siswa dalam mengumpulkan kata-kata yang paling indah menurut pengalaman hidup mereka. Kemudian yang ketiga, bagaimana ketika saya menguji kemampuan siswa dalam mengutarakan kata per kata menjadi sebuah kalimat, membentuk sebuah wacana atau paragraf sehingga menghasilkan sebuah cerita. Ini juga boleh saya katakan bahwa sebagai eksperimen dalam menemukan sebuah strategi untuk menguji adrenalin siswa dalam bermain dengan kata-kata. Perlu kita ketahui bersama bahwa kita sebagai guru generasi X, menurut pandangan saya, kita bisa beradaptasi dengan siswa yang generasi milenial. Sehingga manfaat yang didapatkan dari siswa setelah menghasilkan sebuah karya, pertama, akan terciptanya sebuah keberanian dari siswa untuk melukiskan kata-katanya tanpa ada keraguan akan kesalahan dalam sebuah tulisannya. Kedua, hasil dari karya siswa dapat dijadikan sebagai bahan literasi atau perpustakaan di sekolah. Ini juga sudah saya lakukan di sekolah saya. Alhamdulillah sekali, siswa-siswa yang saya latih ini sudah menghasilkan sebuah karya. Dan bukan hanya di sekolah, beberapa daerah juga yang pernah mengundang saya, seperti Gorontalo, Wakatobi di Sulawesi Tenggara sana, saya pernah menghadiri undangan mereka dan saya memberikan materi ini. Dan alhamdulillah, bahkan ada yang menulis di status, ternyata dengan guntingan-guntingan kertas sangat bermanfaat dan meningkatkan martabat mereka. Karena apa? Mereka sudah menghasilkan sebuah karya buku. Bapak Ibu, manfaat yang berikut adalah menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuannya. Oke Bapak Ibu, itu tentang tujuan dan manfaatnya. Landasan teorinya ini saya tidak kasih karena ini struktur dari Kasar Lindung Dikmen kemarin ketika kami menyusun best practice diberikan seperti ini. Tetapi saya langsung memberikan langkah-langkah dalam menyusun sebuah cerita. Pertama, temuan pembelajaran dalam menulis cerpen atau menulis cerita. Pertama, kita harus siapkan kamus besar bahasa Indonesia. Tetapi sekarang kan kamus Bapak Ibu sudah diketahui bahwa tidak perlu kita siapkan kamus yang begitu besar karena sekarang ada aplikasinya. Kita tinggal masuk saja di Google Chrome, kemudian ketik KBBI Daring, kemudian muncul
di situ, kemudian kata yang sebelumnya mengerti bisa kita lihat langsung di situ. Jadi tidak perlu kita bawa kamus yang begitu tebal. Karena sekarang di gawai kita masing-masing sudah punya aplikasi seperti itu. Kemudian kertas folio, kemudian toples bekas. Bapak Ibu, ternyata toples bekas itu untuk saya yang pernah meneliti ini dan menemukan best practice ini sangat bermanfaat sekali. Kalau Bapak Ibu suatu saat jalan-jalan ke Manado dan berkunjung di SMK 7, beberapa lemari saya itu penuh dengan toples bekas yang isinya adalah guntingan-guntingan kertas. Kemudian yang terakhir adalah gunting. Oke Bapak Ibu, adapun langkah-langkahnya dalam proses pembelajaran, yang pertama adalah menyiapkan tadi kamus besar sudah, toples, plastik, dan gunting. Toplesnya jangan yang kaca Bapak Ibu ya. Diusahakan kita cari toples plastik supaya ketika dia jatuh, karena terkadang siswa ketika tidak diawasi oleh gurunya, terkadang mereka tidak memperhatikan barang-barang yang jatuh sehingga bisa membuat celaka. Jadi lebih baik kita cari yang namanya toples plastik. Dalam mengelola ini, pertama kita harus memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada siswa untuk memperhatikan bahan-bahan yang akan digunakan. Guru menjelaskan cara penggunaan dari masing-masing bahan yang dimaksud. 3, siswa menemukan dan menentukan kata yang paling terindah dalam pemahaman siswa dan menuliskannya di atas secari kertas yang telah dikumpulkan tadi sebanyak 250 kata. Setelah itu Bapak, hasil dari guntingan kertas tersebut, siswa menuliskan kata yang sudah ditentukan menurut pilihan siswa. Jadi yang dimaksud Bapak Ibu, kata-kata yang sudah ini yang dituliskan adalah kata dasar tanpa memasukkan konjungsi, afiks. Yang jelas yang harus dituliskan siswa adalah kata dasar di luar dari konjungsi, di luar dari afiks, dan di luar dari kata ganti orang. Karena pada prinsipnya nanti beberapa kata itu akan digabungkan membentuk sebuah kalimat. Nah, untuk itu peserta hanya diarahkan untuk mengumpulkan dulu kata-kata dalam bentuk kata dasar. Nah, kata yang sudah dituliskan di atas guntingan kertas dimaksud, siswa menggulungnya dan memasukkannya ke dalam toples yang sudah dilubang pada penutup toples. Siswa mengocok satu persatu kertas gulungan yang sudah keluar dari dalam toples, lalu memberikan nomor urut di atas tulisan kata tersebut. Siswa merangkai kata hingga membentuk sebuah cerita. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru yang pertama, kata yang dipilih oleh siswa melalui kamus adalah kata dasar, bukan kata berafiks, pronomina, atau konjungsi. Sekali lagi Bapak Ibu, kata yang dipilih oleh siswa melalui kamus adalah kata dasar, bukan kata berafiks, pronomina, atau konjungsi. Kedua, kumpulan dari kata-kata tersebut dirangkai oleh siswa dengan pengawasan dari guru. Ketiga, meyakinkan kepada siswa bahwa setiap kata yang sudah dikocok dan diberi nomor sesuai dengan nomor urutan kocokan tersebut. Ketiga, untuk menghasilkan sebuah cerpen yang indah, dapat ditambahkan konjungsi dan imbuhan dengan menyesuaikan keterpaduan atau kecocokan dari kata yang satu ke kata yang lain. Yang jelas Bapak Ibu, setelah kemarin kegiatan best practice ini dilombakan pada tahun 2018 pada bulan Oktober kemarin,
selama 14 bulan ini alhamdulillah sudah ribuan menghasilkan sebuah karya, Ibu. Untuk di sekolah saya sendiri, satu siswa satu karya yang sudah dibukukan ke dalam buku yang ber-ISBN. Yang alhamdulillah kemarin banyak juga yang saya ikutkan di kegiatan IGI di Perpusnas. Nah, Bapak Ibu, ketika siswa sudah menghasilkan sebuah karya, secara otomatis budaya literasi yang selama ini diagung-agungkan oleh pemerintah dengan sendirinya akan memumikan budaya membaca dan menulis dari siswa itu sendiri. Yang selama ini para guru sangat kesulitan untuk mencari sumber bacaan. Nah, dengan hasil dari karya masing-masing siswa, mereka dengan puasnya menilai dan membaca hasil karyanya, tetapi di bawah panduan oleh para guru. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan lebih berdiskusi dan lebih mengetahui tentang bagaimana cara-cara dalam membuat karya ini. Ya Bapak Ibu, di situ lihat ya gambar putihnya itu, di situ itu adalah kata-kata ini yang dikumpulkan oleh siswa saya. Ini kata-katanya ada kejar, ada bahagia, ada pasti dan seterusnya sampai 250. Ya Bapak Ibu ya. Boleh dilihat, kemudian menghasilkan sebuah karya, mengejar kebahagiaan yang pasti itu sulit, dan seterusnya. Itu dari kata-kata. Kita juga bisa praktek malam ini. Bapak Ibu bisa memberikan satu kata, kemudian saya rangkai dalam sedetik. Langsung jadi sebuah cerita. Oke Bapak Ibu, itu simpulannya yang bisa dilihat langsung pada materi yang sudah dibagikan oleh panitia. Yaitu simpulannya, ada sarannya juga. Ya, ini foto-foto kegiatan, boleh dilihat. Kegiatan siswa saya ketika mereka mulai melihat kamus, menggunting kertas, kemudian menuliskannya di atas kertas, kemudian digulung dan dimasukkan ke dalam toples. Seperti ini. Hasilnya, setelah jadi, mereka dengan santainya membaca karya-karya dari mereka sendiri atau dari teman dengan teman mereka. Oke Bapak Ibu, memandang jauh di Gunung Lokong, hati tenang penuh berkah. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan kepada host sekaligus moderator kita Ibu Stella Watak. Silakan. Oke, terima kasih luar biasa Pak Kusnan. Kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Jadi buat Bapak Ibu yang akan langsung bertanya, bisa langsung angkat tangan, ada raise hand di sana. Dan jika belum berkesempatan, mungkin dengan teman-teman yang lain, Bapak Ibu boleh langsung chat. Jadi sampaikan pertanyaan Bapak Ibu di chat with everyone. Oke, silakan. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, di sini juga sudah ada materi yang share oleh panitia. Disilakan Bapak Ibu boleh buka langsung atau boleh download juga. Bunda, itu Pak Gusti udah angkat tangan, silakan. Pak Oh ya, Anuran, sebentar. Silakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya pertama kali. Saya Pak Gusti Putu Semadi Putra dari SMP Negeri 1 Amlapura, Bali. Saya ingin bertanya, sesuai dengan arahan tadi, setelah anak-anak menuliskan kata-kata itu,
ya, dengan kata apapun yang mereka buat, lalu dimasukkan dalam toples. Nanti setelah diurut itu, siapa yang menuliskan rangkaian kata-kata itu? Apakah kita sendiri sebagai guru atau anak nanti yang akan mengumpulkan kata-kata itu jadi satu? Terima kasih. Oke. Langsung dijawab. Terima kasih Pak Gusti. Ya, langsung dijawab aja Pak Kusnan. Oke. Jadi semua yang dilakukan itu adalah siswa Bapak. Jadi kita cuma mengarahkan, jadi siswa itu menuliskan dulu kata-kata dasar itu, kemudian mereka menggulungnya, dan ketika mereka menuliskan kata dasar itu belum ada nomornya Bapak. Jadi itu masih acak. Jadi misalnya 1 sampai 250 atau 1 dulu sampai 50 misalnya kalau pemula belum memahami. Jadi setiap satu gulungan kertas, jadi kalau misalnya kertas folio F4 itu biasanya sih menjadi, kalau sudah digunting kecil bisa menjadi 64 gulungan kecil. Ya. Iya, jadi gulungan 64. Nah, berarti satu kertas itu folio itu berarti kan ada 64 kata dasar ya Pak ya? Iya, betul. 64 kata dasar ini nantinya setelah dituliskan di atas masing-masing satu gulungan kertas itu, kemudian setelah ada kata dasarnya digulung, kemudian dimasukkan ke dalam toples Pak. Habis itu misalnya 64 itu udah selesai, kertasnya itu kemudian dikocok Pak di dalam, kemudian dijatuhkan satu persatu. Nah, ketika misalnya kertas yang pertama kali jatuh nomor 1 ditulis di atas itu nomor 1 Pak, atau bisa ditulis di kertas lain nomor 1 kata ini misalnya kejar, kata kedua misalnya mimpi, kata ketiga misalnya bahagia, dan seterusnya Pak. Itu adalah siswa yang berbuat sendiri Pak, gitu. Tetapi kita jadi siswa yang berbuat sendiri. Kemudian bagaimana kata-kata dasar itu akan membentuk sebuah kalimat dan berbentuk makna. Nah, tadi kan awalnya kan tidak boleh siswa tidak boleh dulu menuliskan konjungsi, tidak boleh ada pronomina, tidak boleh namanya yang afiks-afiks kan Pak. Cuma kata dasarnya aja. Nah, di saat memerangkai itu Pak, itu baru dimasukkan, boleh dimasukkan konjungsinya, boleh dimasukkan pronominanya Pak, boleh dimasukkan afiks Pak, atau imbuhan gitu. Berarti bisa berarti memberi nomor itu setelah dikocok, setelah dikeluarkan satu-satu, dibaliknya boleh ya? Cuma kan di halaman depannya. Boleh Pak. Iya. Boleh Pak, boleh. Jadi seperti itu Pak, boleh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Gusti. Ini ada by chat, ada pertanyaan. Bagaimana merangkai dari kata menjadi paragraf? Mungkin ini bisa berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya adalah sama juga dari Pak Gusti. Barangkali Pak Gusti tadi Bapak atau Ibu ini ya, berapa lama waktu yang dihabiskan siswa untuk mengembangkan setiap kata sampai habis hingga menjadi cerita yang utuh? Silakan Pak. Iya. Berapa lama waktu? Kalau saya sih awalnya siswa yang saya ajar, awal dia memulai menulis, itu terkadang 1 minggu ya baru selesai ya. Tetapi sekarang karena mereka sudah setiap hari, hampir setiap hari juga saya ajarkan mereka, jadi bisa menghasilkan dalam satu karya cerpen yang berdurasi sampai 9 halaman, itu bisa sampai 3 hari. Kalau awal-awalnya itu 1-2 minggu sebagai pemula, tapi lama-kelamaan karena sudah sering diajarkan ke mereka dan dilakukan terus, 3 hari bisa menghasilkan sebuah karya. Seperti itu dari segi lamanya. Tapi tergantung juga dari segi siswanya. Kalau lagi mood, dia dia lebih cepat lagi bahkan begitu. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, arisan kata ini dimodifikasi dari sumbang kata. Nah, awalnya sebelum masuk arisan kata, siswa itu saya sudah arahkan untuk berlatih menulis namanya puisi haiku. Ada juga saya arahkan siswa bagaimana menulis sonian, ada juga tanka. Itu kan yang menggunakan rumus-rumus suku kata. Nah, anak-anak terbiasa dengan rumus-rumus suku kata, alhamdulillah bisa merangkai sebuah kata seperti itu. Jadi ketika mereka masuk pada arisan kata, mereka tidak mendapatkan lagi namanya sebuah permasalahan untuk menyusun karena sudah terbiasa bermain dengan suku-suku kata. Baik di haiku, di sonian maupun di tanka seperti itu. Karena
awalnya saya ajarkan mereka bermain di suku kata. Jadi ketika mereka membentuk sebuah kata, kemudian membentuk sebuah kalimat, alhamdulillah tidak mendapatkan kendala. Begitupun yang saya ajarkan beberapa teman-teman guru yang ketika mereka mengundang saya ajarkan. Jadi saat itu juga, kalau guru-guru bahkan hari itu juga jadi kayak peserta di sini kayaknya ada dari Gorontalo kemarin. Ketika saya diundang ke Gorontalo, kebetulan di ROM ini ada yang ikut pernah mengikuti kegiatan saya, itu langsung jadi loh Bapak Ibu, langsung jadi hari itu juga. Jadi tidak harus lagi bilang menunggu kapan. Jadi ketika saya memberikan materi itu, saya latih hari itu juga, jadi tidak ada lagi tugas. Jadi hari itu juga kelar, seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu dulu dari saya tentang waktu yang ditanyakan tadi. Kemudian moderator ada pertanyaan terima lagi. kasih. Ada lagi pertanyaan by chat. Izin bertanya, bagaimana jika siswa menemukan kesulitan dalam merangkai kata-kata yang mereka tulis menjadi cerita karena keterbatasan kosakata mereka? Apakah kata-kata bebar, kata kerja, apakah kata-kata bebas, kata kerja mungkin ya, bebas, kata kerja, benda dan lain-lain? Apakah kegiatan ini hanya di jam belajar mata pelajaran bahasa Indonesia? Terima kasih. Langsung Pak Kusnan. Iya, Ibu. Kalau mengandalkan dengan jumlah jam yang ada yang diberikan oleh kurikulum atau pihak sekolah itu tidak akan pernah selesai. Sekali lagi, kegiatan ini akan dilanjutkan pada kegiatan ekstrakurikuler dalam kegiatan literasi, Bapak Ibu. Jadi di dalam kegiatan belajar karena subkompetensi ini juga hampir boleh dikatakan tidak ada sebenarnya. Ya. Jadi kegiatan untuk menulis dalam bentuk literasi menghasilkan sebuah karya adalah di luar dari kegiatan pembelajaran dan kita berikan di kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian Bapak Ibu, kalau siswa itu kesulitan dalam menemukan kata-kata dasar, tadi awal saya sudah jelaskan bahwa diperkenalkan sama kamus. Nah, kamus sekarang itu Bapak Ibu kan begitu tebal, tidak mungkin kita bawa-bawakan begitu tebalnya. Nah, Bapak Ibu, cukup kita perkenalkan siswa, kita masuk pada Google Chrome, kemudian Bapak Ibu setelah terbuka Google Chrome-nya, Bapak Ibu ketik KBBI daring. KBBI daring itu Bapak Ibu ada kata yang tidak dimengerti oleh siswa, ada kata yang baku maupun tidak baku, dengan sendirinya akan terjawab di situ. Jadi caranya buka Google Chrome, kemudian ketik atau tulis KBBI daring, KBBI spasi daring, enter, langsung keluar Ibu aplikasinya, langsung. Jadi ada kata yang tidak dipahami oleh siswa, boleh kita arahkan seperti itu, tanpa lagi harus melihat kamus. Di situ Bapak Ibu kata dasar, kata beribuan, kata berafiks, semua sudah ada di situ. Untuk cara mudahnya untuk menemukan kata-kata seperti itu. Nah yang ketiga, ketika lagi kita sudah arahkan seperti ke dalam bentuk aplikasi, kan ada beberapa siswa tidak mungkin punya gawai ya, apalagi di tempat-tempat di daerah-daerah yang begitu jauh dari kota, mungkin gawai terbatas kali ya. Nah, Bapak Ibu arahkan dia mengungkapkan kata yang sering atau setiap saat dia ungkapkan dalam mulutnya, melalui mulutnya. Jadi kata-kata itu saja yang sering dia sebutkan. Kalaupun kata itu misalnya memaki tentang kata setan, atau mungkin tentang jahil, silakan mereka tuliskan. Karena kata setan pun bisa diperhalus menjadi kalimat yang lebih indah lagi. Jadi seperti itu, jadi tidak susah. Oke, Bapak Ibu, itu jawaban saya. Oke, terima kasih. Kalau ada dari teman-teman yang lain yang mau bertanya, silakan. Ada di room chat itu Bu Stella. Oh ya, ini ada lagi satu pertanyaan. Iya, ini dari Pak Mansur. Materi malam ini fokus pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Apakah metode ini bisa mata pelajaran yang lain yang kalau bisa, bagaimana caranya? Ini dari Pak Mansur. Silakan Pak Kusnan. Oke, terima kasih Pak Mansur. Pak Mansur, kemarin ketika saya kasih pelatihan di Gorontalo, justru
guru-gurunya itu adalah guru-guru matematika, guru-guru IPA. Yang guru bahasa Indonesia itu hampir dihitung jari ya, hampir nggak ada. Kemarin juga di Wakatobi ketika saya diundang ke sana, yang menghadiri kegiatan pelatihan ini justru guru-guru matematika, fisika, kimia, yang begitu banyak gitu. Jadi dalam kegiatan ini Pak tidak harus bahasa Indonesia karena literasi Pak. Gitu. Jadi semua guru mata pelajaran bisa Pak diajarkan seperti ini gitu. Jadi tidak harus guru bahasa Indonesia. Pengalaman-pengalaman kemarin yang ketika saya memberikan pelatihan, justru yang banyak tertarik dengan model arisan kata ini dari guru-guru yang eksakta, Pak, misalnya kimia, biologi, fisika, matematika, itu kebanyakan begitu, Pak. Guru-guru IPS juga, seni budaya, PJOK bahkan Pak ada yang ikut. Jadi tidak tertutup kemungkinan guru bahasa Indonesia dapat, karena literasi itu semua warga sekolah, Pak, boleh mengetahui tentang ilmu ini. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Ya, ada barangkali yang teman-teman yang lain yang mau bertanya, silakan. Jangan lupa Bapak Ibu, presensinya sudah boleh diisikan dari dari teman-teman. Mengingat kalau pengalaman yang kemarin ada 70-an yang 70-an partisipan yang mengisi daftar hadir hanya 26 orang. Nah, sekali lagi saya ingatkan, sambil kita menyimak materinya, pembahasannya, pertanyaannya dari teman dan penjelasan dari narasumber, jangan lupa kita isikan daftar hadirnya, sudah ada di chat. Oke, ini ada lagi pertanyaan Pak Gusnan. Iya. Apakah cerita yang dihasilkan berupa cerita yang memiliki alur, tokoh, setting, konflik, atau berupa semacam puisi atau kata-kata mutiara saja? Karena mungkin kalimat awal dan berikutnya belum nyambung. Langsung Pak Kusnan, silakan. Iya, bagus sekali pertanyaannya Bapak Ibu. Yang ini bagus sekali pertanyaannya. Apakah cerita yang dihasilkan memiliki alur tokoh? Iya, otomatis Ibu jalan ceritanya pasti harus ada. Jalan ceritanya harus ada. Bapak Ibu, buku saya yang sudah beredar di Indonesia ini, bahkan di Perpusnas itu banyak kali dipublikasikan, itu Bila Rasa Menyentuh Kalbuku. Ini juga adalah sebuah karya yang saya pernah bukukan ber-ISBN. Itu Ibu kalau bisa ditanya alurnya pasti. Karena tadi ketika anak-anak menuliskan kata dasarnya, kan belum boleh memasukkan namanya pronomi, nah Ibu ya. Belum boleh memasukkan namanya konjungsi. Dan juga belum boleh memasukkan namanya kata-kata yang berafiks ya. Nah, di saat dia merangkai Ibu, disitulah waktunya untuk memasukkan namanya pronomin atau kata ganti. Kebanyakan kata-kata ganti orang pertama tunggal ya, kebanyakan kata aku. Kalau di bagian-bagian Sulawesi ini kebanyakan menggunakan kata saya ya. Kalau teman-teman di Pulau Jawa, kebanyakan yang banyak membeli buku saya juga ini, mereka menggunakan kata aku. Itu no problem Ibu, itu udah ada alurnya, ada tokohnya, mungkin tokoh aku. Kemudian settingnya pasti ada Ibu. Konfliknya pun juga Ibu ada. Ya, itu dengan sendirinya anak-anak akan membentuk sebuah cerita yang sesuai kata yang mereka sudah munculkan di situ. Kemudian puisi tidak Ibu ya. Kalau bentuk puisi tidak berbentuk kata mutiara juga, hampir boleh dikatakan kata-kata mutiara di dalam cerita itu hampir ada. Untuk memperindah dalam tulisan, tetapi tergantung dari siswanya sendiri. Tapi kalau guru-guru bahasa Indonesia yang saya ajar kebanyakan masukkan majas-majas ya yang untuk memperindah tulisan-tulisan mereka. Itu lebih bagus juga Ibu gitu. Kemudian kalau bentuk dalam puisi enggak, karena awalnya tadi saya sudah jelaskan bahwa anak itu awalnya mereka mengetahui tentang kata, saya sudah ajarkan tentang puisi-puisi haiku sonian dengan tanka. Yang notabene ketika puisi ini kan menggunakan rumus suku kata Bu ya. Misalnya haiku 575, kemudian 6543, begitu kemudian 57577, begitu kan Bu. Nah,
Secara otomatis ini bukanlah sebuah puisi, tetapi menghasilkan sebuah cerita. Mana mungkin ada puisi 9 halaman atau sampai 10 halaman. Bahkan Bu, apalagi sampai 30 halaman. Puisi itu ya paling tingginya 2 lembar kalau dia puisi modern gitu. Oke? Itu jawaban dari pertanyaan dari ini ya. Memiliki alur. Pastinya ada tadi. Oke. Terima kasih Pak Kusnan. Barangkali teman-teman yang lain juga yang mau bertanya secara langsung bisa angkat tangan. Ada simbol raise hand. Boleh langsung. Ini ada yang bertanya kayaknya Ibu. Ya. Ibu, ada yang bertanya lagi nih. Oh ya. Pertanyaan ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan yang sudah pemateri sampaikan, tetapi tidak apa-apa. Saya akan bacakan kembali. Hasil karya dari arisan kata ini hanya berupa cerpen atau bisa bentuk tulisan yang lain, misalnya puisi, cerita fabel, dan lain-lain. Oke, silakan. Ibu, hasil dari arisan kata ini tidak harus berbentuk cerpen, bisa dalam bentuk kisah, bisa dalam bentuk fabel. Kalau dalam bentuk puisi Ibu ada namanya juga sumbang kata Ibu. Kalau untuk membentuk sebuah puisi ada namanya sumbang kata. Jadi tidak harus dari arisan kata. Kalau arisan kata terlalu banyak untuk dijadikan sebuah puisi itu tidak. Tetapi untuk membentuk sebuah puisi ada namanya sumbang kata. Kalau untuk membentuk sebuah cerita atau kisah itu bagusnya dari arisan kata. Seperti itu. Oke. Sebelum ada yang bertanya saya akan bacakan sedikit tentang bukunya. Sambil menunggu teman-teman. Ini tentang rindunya lelaki. Rindunya dalam kebimbangan bersama waktu, aku bertanya, mengapa harus diriku yang menjadi korban dari kebencianmu? Hatimu sirna dari hati yang selama ini mendampingimu, hingga lambat menentukan nasib yang sesungguhnya. Aku beradu mengiringi langkahmu yang tidak pasti, sementara ragamu melangkah dengan tegas mengikuti irama hatimu yang penuh dengan keegoisan. Kian ku amati, semakin kuat naluriku terperosot dalam lembah kebencian yang engkau ciptakan bersama perasaan hatimu. Aku menatap senduh di kesunyian waktu, ditemani oleh bayangan fata morgana. Entah bayangan apa yang terlintas di pelupuk mataku. Aku masih berharap datanglah dalam bayangku hingga aku tertidur pulas. Aku menantikan ragamu di mimpiku, seperti engkau menantikan hadirku pada kala itu. Di manakah engkau meletakkan hatimu sehingga sulit bagiku untuk menguranginya lagi? Dunia apakah yang telah engkau bangun hingga hatimu sulit tertembus oleh cahaya kejujuran yang telah aku berikan kepadamu? Aku sudah tak mampu lagi menolak bahkan mengungkapkannya dengan segala beban yang kupikirkan saat ini. Kumegahkan wajahmu telah mengalahkan dari segala bentuk cinta yang telah kuukir selama berabad-abad. Kita saling membutuhkan dalam dekapan rindu yang merindukan. Mengapa harus ada kebohongan hati sampai menghancurkan naluri batinmu? Kasih dan sayangmu telah bercabang melahirkan ranting-ranting kepalsuan. Akar kebencianmu telah tertanam dalam dari suci hatimu. Entah bagaimana kulewati nanti. Hanya kekuatan cintaku yang akan mengalahkan dari segalanya. Semua jadi hening dalam tidur malamku. Masih kuingat ketika kau katakan cinta. Masih kuingat saat kau memeluk tubuh rapuhku. Masih kuingat tiap genggam jarimu. Dan selalu kuingat, di mana naluri rasamu yang telah kau cipta di saat kau membutuhkan cinta dariku. Di mana pesona hatimu yang telah kau hiasi dengan balutan tubuh indahmu. Di mana kau letakkan genggaman jemarimu dan jemariku. Semua telah menjadi rapuh dan kerapuhan tubuhku karena kerinduan yang teramat dalam. Meski telah kau ciptakan jarak yang teramat jauh dan terpisah jauh dari dunia. Namun bagiku, itu adalah bunga-bunga dunia
yang selalu menguji penghuninya untuk selalu sabar, tabah, dan tawakal. Jika di dunia ini kita tidak bersama lagi, bahkan izinkanlah jasadku kelak untuk selalu bersama di akhir nanti dalam nyanyian cinta dan setia. Ya Tuhan, mengapakah ada rindu? Mengapa Engkau tidak menggantikan dengan pertemuan langsung? Mengapa pula harus ada pertemuan hingga melahirkan perpisahan yang tidak tergantikan oleh kerinduan yang menggelora di batin? Jika saat lama kita tak bertemu, kekuatan jiwaku seakan sirna di telan bumi. Pada akhirnya, kini aku menyadari bahwa inikah yang disebut bunga-bunga cinta yang tumbuh di atas taman cinta kita. Kasih, aku rindu padamu. Ini salah satu Bapak Ibu, buku yang kutulis dengan judul Rindunya Lelaki. Itu adalah kumpulan-kumpulan dari kata-kata yang saya susun. Sebenarnya dari beberapa kata-kata dari beberapa siswa yang sudah terbang, kemudian saya kumpulkan, akhirnya saya menghasilkan sebuah cerita seperti itu. Oke, Luar Bapak Ibu. biasa. Adakah yang baper di antara kita? Jangan bilang kalau misalnya kita sudah umuran seperti ini dan tidak baper. Dengar saja kisah tadi. Merdu suaranya, Pak. Wah, keren. Ini bukan hanya sekedar merdu suaranya, Sir. Tetapi isi dari puisi itu memang bikin orang baper. Iya. Oke, Ada pertanyaan di room chat, Bu. silakan. Ya, oke, saya baca dulu sebentar ya. Cerpen yang dibacakan tadi oleh Bapak bagus sekali dengan deskripsi yang sangat baik. Pertanyaan saya, apakah setelah selesai mengembangkan cerpen ada proses menyunting? Jika ada, apa saja yang menjadi fokus pada penyuntingan bagian itu? Iya. Secara otomatis Bapak Ibu, ketika kita sudah menuliskan sebuah kata-kata dasar, kemudian kita membentuk sebuah kalimat, kemudian dari paragraf satu ke paragraf yang kedua. Kalau dalam ilmu bahasa harus ada namanya kohesi dan koherensi, ya Ibu Stella ya. Iya, iya. Ternyata Ibu Stella adalah ibu dosen. Nah, kita harus jadi perpaduan dari dalam satu paragraf saja itu. Kita harus lihat apakah dalam paragraf itu membentuk sebuah kalimat. Apakah itu sudah kohesi? Kemudian dari paragraf ke paragraf yang satu, apakah bisa bersinambung? Nah, ketika misalnya kita sudah membentuk itu, Bapak Ibu, kita juga harus berulang kali untuk membacanya. Bahkan ada beberapa kata yang tidak connect dengan itu bisa kita keluarkan dengan sendirinya. Tetapi kata dasar yang kita sudah tuliskan tadi itu tidak bisa. Yang boleh kita buang adalah kata yang tidak ada dalam kata dasar itu, kemudian kita perbaiki atau kita ganti kembali dengan kata-kata yang bisa membangkitkan dari gaya tulisan tadi itu. Saya secara pribadi Bapak Ibu, ketika saya membaca, karena memang saya pernah konsultasi dengan Pak Habibur Rahman waktu di kelas bimbingan instruktur literasi di Pusat Bahasa, bahwasannya saya sedikit beraliran dengan namanya Khalil Gibran. Walaupun banyak kalimat-kalimat juga yang saya tidak pahami tentang Khalil Gibran, tapi gaya-gaya tulisan yang saya sampaikan seperti ke arahnya ke Khalil Gibran. Tapi saya tidak betul dengan apa yang dikatakan oleh Khalil Gibran itu, karena saya sendiri tidak memahami dengan apa yang disampaikan oleh Khalil Gibran. Tetapi saya berusaha untuk menyadari, untuk memahami setiap kata membentuk sebuah kalimat, dari kalimat membentuk sebuah paragraf, dari paragraf untuk membentuk sebuah wacana. Itu betul-betul saya harus telusuri satu persatu, dari kata ke kalimat, ke paragraf. Jadi saya berulang kali untuk menyuntingnya dan melihat kembali hal-hal mana yang harus dikurangi, hal-hal mana yang harus ditambahkan. Bahkan untuk memperindah boleh kita masukkan beberapa majaz, karena kalau di dalam bahasa Indonesia itu kita juga diperkaya oleh majaz-majaz seperti itu. Kalau yang saya bacakan tadi kan kebanyakan personifikasi ya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, itu ya yang saya lakukan selama ini gitu.
gitu, sehingga memperhalus. Yang jelas Bapak Ibu, buku saya di bulan Desember itu ada sekitar 19 yang terbit Bapak Ibu. Isinya kayak begini juga, gitu. Oke, luar biasa. Adakah yang berminat? Oke, ini bayangin aja karena saking asik, enak didengar, perpaduan diksi yang puitis dari isi cerita tadi. Sampean Pak Abdul saja sampai nanya, mana puisi rindunya wanita? Bu Stella, mungkin Bu, Ya, ya Bu pokoknya Kori, saya hanya bilang, iya ada nanti ya, mungkin yang di room chat ada yang mau bertanya langsung, itu Bu Kori Indriani. Saya aktifkan mic-nya ya. oh Indriani, oh ya, oke. Oke. Oh Ibu Andriani, Oke. oh ya, ya silakan Mbak Andriani. Terima kasih kesempatannya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya sangat tertarik sekarang. Ini suaranya hilang-hilang Pak Ibu Kori. Ya. Ya, boleh atur posisinya supaya suaranya bisa jelas. Ini hilang-hilang Bu. Halo. Ya, iya. Tadi berarti cerita yang buat cerita yang tokoh gitu ya, tokoh alur dan juga ada atau bisa kata indah. Ya hanya membayangkan bagaimana kita berada ketika dalam anak kesulitan mereka karena keterbatasan mereka untuk merangkai kata-kata mereka sendiri. Apakah bagaimana caranya? Apakah kata-kata ini ke dalam toples itu kerja saja atau kata-katanya apa saja? Jadi langsung Pak Kusnan. Ibu Stella, saya tidak mendengar sama sekali. Boleh disimpulkan tadi pertanyaannya gimana? Iya, soalnya tadi hilang-hilang Bu Kori. Ya, halo. Halo, Bu Kori. Chat aja. Atau alangkah baiknya kalau memang agak sulit bisa langsung di chat aja Bu. Oke, di sini ada Ibu Sri Mulyani. Silakan boleh Pak Abdul aktifkan mic-nya Ibu Sri Mulyani. Bentar Bu, ini Ini kok hilang ya? Ibu Sri ya? Iya, Ibu Sri Mulyaningsi. Sri Mulyaningsi, tapi kayaknya ini beliau mic-nya tidak kok punya nggak ada mic ya. Audionya dia tidak Iya, connect ini. Mungkin ya tidak connect ya kali disarankan ya. di room chat Oke. saja nih langsung. Iya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang barangkali seperti Ibu Sri Mulyani tadi agak trouble pada saat mau bertanya, mungkin jaringan atau seperti apa, Ya, boleh langsung di room chat-nya. dari Oke. Banjarmasin. Salam kenal, saya Bu Sri dari Banjarmasin. Oh ya, disilakan Bu Sri. Oh ya, ini ada satu. Bagaimana cara bisa bikin puisi atau cerpen? Ini beliaunya sangat pingin Pak Kusnan, pingin bikin cerpen atau puisi maksudnya, bukan pingin yang lain. Silakan Pak Kusnan. Iya, baik. Bagaimana cara membuat cerpen atau puisi? Sebenarnya itu, Bu, tadi saya jelaskan kembali. Kalau puisi, arahkan ke sumbang kata. Jadi kalau sumbang kata, misalnya mau membuat puisi sumbang kata, misalnya di dalam kelas itu ada 30 siswa kan, Bu? Ada 30 siswa. Ini untuk membuat puisi dulu ya. Untuk membuat puisi, 30 siswa ini, Bu, satu siswa, satu kata, Bu. Diarahkan
satu siswa satu kata ini diarahkan siswa hanya menyebutkan kata dasar yang paling terindah dalam hidupnya. Ini kalau mau membuat puisi. Jadi misalnya sekali lagi, misalnya di dalam kelas ada 30 orang, ada 30 siswa, diusahakan satu siswa satu kata dasar. Tidak boleh memasukkan konjungsi, pronomina, dan afiksasi, Bu. Jadi kata dasar. Nah, dari kata dasar yang sudah terkumpul ini, kemudian nanti kita rangkai, Ibu. Jadi suruh saja. Jadi kalau ada 30 siswa, nantinya 30 kata dasar. Nah, ketika 30 kata dasar ini, bukan siswa yang merangkai, Ibu. Untuk contohnya ini, guru dulu yang memberikan contohnya tadi. Jadi misalnya kata pertama misalnya galau. Kan, Bu? Kata kedua benci misalnya, kan, Bu? Kata ketiga pergi misalnya, Bu, ya. Kata keempat misalnya apa lagi? Galau, benci, pergi, mentari. Ya. Kata kelima misalnya tenggelam. Ya, Bu, ya. Nah, misalnya ini 5 kata dasar. Jadi satu kata, satu siswa, satu kata. Misalnya galau, benci, pergi, mentari, tenggelam. Ya kan, Bu, ya? Nah, sekarang kita mulai rangkai ini untuk membentuk sebuah puisi. Misalnya gini, di depan galau, di depan kata galau, saya memasukkan kata dalam. Dalam kegalauanku, aku menantikan kehadiranmu yang tidak kunjung datang. Sehingga begitu benci diriku untuk pergi meninggalkanmu selamanya. Walau mentari itu bersinar lagi kepadaku, tapi aku berusaha untuk tenggelam dari hadapan hidupmu. Jadi seperti itu, Ibu. Itu yang untuk puisi. Nah, kalau sudah banyak dari situ, dari cerpen tadi, dari kata-kata dasar yang kita sudah kumpulkan, Ibu, sama caranya seperti tadi. Yang jelas, guru harus mampu bermain dengan konjungsi, afiksasi, dan pronomina. Seperti itu. Tapi pronomina, Ibu, begini, Bu, kita harus arahkan siswa. Pronomina ini kan kata ganti. Kita harus arahkan siswa. Kita tanya, cerita kamu nanti ini, kamu mau berbicara untuk diri kamu sendiri, atau kamu mau berbicara untuk orang lain, atau kamu menceritakan tentang orang lain. Pasti kebanyakan, Pak, saya ingin berbicara tentang diri saya sendiri. Berarti kalau dia berbicara tentang dirinya sendiri, berarti ada kata aku di situ, Ibu. Ya kan? Nah, di dalam sebuah cerita bukan ada namanya antagonis, ada namanya protagonis, ada namanya tritagonis, ada namanya tokoh pembantu, ya. Nah, secara otomatis orang yang bercerita, dia selalu akan menjadi protagonis. Ya kan, Bu? Sedangkan yang dia diceritakan, dia akan menjadikannya sebagai tokoh yang antagonis. Nah, seperti itu. Jadi, kita tanya dulu siswa mau menceritakan dirinya sendiri atau menceritakan orang lain. Menceritakan dirinya sendiri yang baik atau menceritakan dirinya yang egois atau yang sombong. Bisa jadi seperti itu, dia berbalik. Seperti itu, Bu. Gitu. Oke, apalagi nih yang ditanyakan tadi? Ini luar biasa sekali. Pokoknya malam hari ini ada yang baper. Oke. Iya. Ini pertanyaan Bapak Ibu, ini satu inspirasi. Berkat kata ini bisa menghasilkan sebuah cerita, Ibu. Bisa menghasilkan sebuah buku yang ber-ISBN. Karena saya sendiri sudah rasakan dan saya sudah latih beberapa tempat di daerah Sulawesi ini. Dan alhamdulillah ya hasilnya adalah gitu. Bagus sekali, luar biasa. Jadi ada lagi Pak Kusnan, ini masih ada pertanyaan juga di by chat. Ini dari Ibu Sri tadi. Kata-kata yang dimasukkan ke dalam toples, apakah kata kerja saja atau bebas? Bolehkah dikirimkan beberapa contoh hasil karya siswa dari kumpulan kata-kata dan hasil tulisannya? Oh ya, di-share screen.
Oke. Boleh Ibu. Tadi ada di itu kata-kata yang di materi tadi ada kayaknya ya. Sebentar Oke. saya share screen. Ibu Sri yang dari Banjarmasin, kata-kata yang dimaksud pokoknya Ibu selain dari pronomina, selain dari konjungsi, dan selain dari kata berafiks Ibu. Kalau kata kerja Ibu boleh, kata sifat Ibu boleh Bu. Boleh dimasukkan ke dalam toples itu Bu. Yang penting kata sifatnya dalam bentuk kata dasar Ibu. Jadi belum berafiks gitu. Jadi boleh dimasukkan aja Bu. Oke. Contoh hasil karyanya Ibu ada di materi. Selanjutnya boleh Ibu nanti saya kasih nomor WA, boleh saya kirim-kirimkan data materi-materinya tentang kegiatan ini boleh. Nanti minta sama moderatornya sekaligus hostnya tentang nomor WA saya, boleh saya bagikan kata-kata itu contoh-contohnya. Tetapi di panduan di materi tadi ada. Ya. Oke, apalagi ini sebentar saya akan share screen dulu sebentar. Ini ada permintaan dari Ibu Sri. Kalau boleh di share screen. Nah, ini ada contoh-contoh kata-kata yang disebutkan tadi oleh pemateri. Sebentar. Oke, ini ada contoh. Silakan Pak Kusnan, boleh jelaskan karena ada permintaan dari panelis dari peserta. Ini ada contohnya. Contoh kalimatnya. Nah, ini kata-kata yang dimaksud. Kata-kata dasarnya. Tadi di situ ini sudah ada kata dasarnya kan? Kata-katanya sampai 250 kayaknya itu ya. Di situ ya. 200 ya. Iya, 250 kata. Kemudian ada contoh yang sudah dirangkaikan tadi di situ ya. Dari kata dasar membentuk sebuah cerita. Ya, ada Ibu. Ada kan? Ada kan? Nah, itu Bu. Gitu. Jadi misalnya Ibu di situ kata pertama, kata dasarnya galau, boleh kita tambahkan dengan afiksasi Bu, konfiks, misalnya kegalauan. Tahu Bu, ini kan ke dan an tadi sudah ada kan, jadi kata dasarnya galau, kemudian kita masukkan konfiks kegalauan, kan sudah berubah makna kan Bu? Gitu, sudah terjadi perubahan makna dari kata galau tadi. Kemudian di depan kata galau misalnya, kata konjungsinya misalnya boleh kata misalnya dari kegalauan hatimu, ketemukan asli kehidupanmu yang sesungguhnya. Boleh, ditambahkan seperti itu. Iya kan? Kemudian apalagi dia seterusnya. Saya buka rahasia ya, sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita buat 250 dalam toples, itu bisa menghasilkan beberapa judul Ibu. Misalnya 250 di dalam toples itu kita sudah membentuk satu cerita lagi kan. Nah, kata-kata tadi itu Ibu jangan dibuang lagi, jangan dibuang dulu. Dimasukkan kembali ke toples. Kemudian dikocokkan otomatis nomornya akan berbeda lagi kan Bu. Mungkin toples kocokan pertama mungkin yang keluar adalah kata galau. Tetapi di kocokan kedua atau ketika kita membentuk sebuah buku yang kedua, bukan kata galau lagi yang keluar, tetapi kata mungkin kebahagiaan atau bahagia. Nah seperti itu. Saya sampai 10 kali loh Bapak Ibu. Di dalam toples itu 250 kata itu, biasa 10 kali saya kocok, saya bolak-balik, membentuk 10 judul cerita. Hanya dalam satu toples. Nah bayangkan Ibu kalau ada 10 toples, udah berapa cerita tuh. Yang jelas saya buat Ibu dalam 1 hari. Tidak sampai 1 hari. 1 jam, 250 jam untuk saya sendiri itu 1 jam 250 itu satu cerita Bu jadinya. Gitu ya Bu ya. Kemudian apa lagi ya? Ini masih ada juga pertanyaan Pak Kusnan. Iya, bagaimana model ini? Oke. Izin bertanya, bagaimana model ini dapat diterapkan dalam kelas yang peserta didiknya memiliki daya serap di bawah KBM 75 atau bahkan sangat sulit sekali atau minim pemahamannya tentang kosakata. Strategi apa yang cocok untuk mengatasi masalah ini agar dapat mengharapkan hasil yang luar biasa? Demikian, terima kasih.
Oke, langsung Pak Kusnan. Bagus sekali pertanyaannya. Ibu, saya awal-awalnya menerapkan model ini, saya juga mendapat kewalahan, Ibu. Tetapi lambat laun, saya bisa menemukan kelemahan dari si murid itu. Akhirnya Ibu, apa yang saya arahkan dari si murid itu? Dia menyebutkan kata-kata yang setiap hari dia ucapkan. Seperti, kalau misalnya wataknya anak itu suka memaki, atau suka menyebut kata setan, kata jahil, kata neraka, pokoknya kata-kata yang sadis misalnya, atau bunuh misalnya, tidak menjadi masalah Ibu. Dari kata-kata itu bisa kita permanis menjadi sebuah kalimat yang lebih bagus lagi. Jadi Ibu arahkan, kalau mendapat seperti itu di bawah KKM kemampuan siswa itu, arahkan aja Ibu, otomatis kecuali anak itu kalau bisu, ya memang nggak bisa. Jadi ini anak untuk model ini tidak berlaku pada anak yang tidak bisa berbicara, yang otomatis yang bisa berbicara lah. Nah, arahkan aja Ibu, sebutkan aja, misalnya Ibu desak dia atau suruh dia untuk menyebut kata, kemudian dia bilang, saya tidak bisa. Ibu boleh kata ambil, saya 1, 2, tidak, 3 bisa. Kan Bu, itu kan udah kata dasar. Pokoknya Ibu, setiap dia berkata anak itu, tulis saja, itu sudah satu kata dasar Ibu. Secara otomatis lambat laun dia akan mengetahui, oh ternyata yang diucapkan tadi itu bisa dilatihkan terus. Misalnya, kalau di rumah, boleh juga cara lain Ibu. Boleh konsultasi dengan orang tuanya. Bu, anak ini kalau di rumah ini hobinya mengucapkan kata-kata apa saja, Bu? Pernah kasus, Bu, saya temui seorang orang tua terus bilang, anak saya tiap hari kerjanya sebut sesuatu yang tidak bisa disebut oleh manusia. Misalnya misalnya setan, misalnya jahil, durhaka. Ya kan, Bu? Dia tuliskan gitu. Nah, dia sebutkan. Terus saya bilang, Bu, nggak apa-apa, ditulis aja itu. Toh juga kata-kata itu bisa kita perhalus menjadi sebuah kalimat yang bisa diterima oleh anak itu. Akhirnya, Bu, saya buat begini. Setan, jahil, durhaka, dusta, nakal. Ini kan, Bu, ini kata-kata yang kemarin disebutkan anak yang nakal itu. Di bawah KKM 75. Kemudian saya peringat tulisannya katanya menjadi seperti ini. Jiwamu telah merasuki setan yang tidak bisa engkau hianati dari kehidupanmu. Engkau begitu jahil terhadap teman-temanmu, tapi engkau tidak pernah tahu bahwa di balik kejahilanmu, engkau akan dijuluki menjadi anak yang durhaka. Apakah engkau berdusta dengan dirimu sendiri? Ataukah engkau akan nakal untuk selamanya? Ya kan, Bu? Nah, ini tadi, dari kata-kata tadi ini, kan secara pelan-pelan, pelan tapi pasti, kita sudah mengubah. Ternyata kata-kata yang sering disebutkan oleh anak ini, ternyata boleh diperhalus menjadi sebuah kalimat yang indah. Dan ketika sudah membentuk kalimat dan membentuk sebuah makna, secara otomatis anak ini mengetahui, oh ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu tidak bagus. Itu Ibu, pelan tapi pasti itu saya rasa bisa. Itu ya selama ini yang saya lakukan, Ibu ya. Begitu. Terus ada lagi. Ada lagi pertanyaan. Terima kasih Pak Kusnan. Pertanyaan dari, maaf ini karena di sini di chat hanya disingkat-singkat. Dewi. Assalamualaikum dan selamat malam. Maaf mau tanya, bagaimana cara mengawali membuat tulisan atau puisi untuk siswa sekolah dasar, especially for siswa sekolah dasar? Silakan Pak Kusnan. Ibu, yang jelas setiap kata dari jenjang tingkatan sekolah itu akan berbeda-beda. Sekali lagi saya tekan bahwa memulailah dengan kata yang sering diucapkan oleh anak itu sendiri tanpa memberikan kata-kata yang
bernuansa ala mahasiswa atau tingkatan SMA. Secara otomatis kita akan mengarahkan siswa untuk menyebutkan kata sesuai dengan umuran mereka. Misalnya, kata fata morgana. Kata fata morgana tidak cocok untuk disebutkan oleh kalangan siswa SD. Karena mereka belum mengetahui apa arti dari fata morgana. Dan jangan kita paksakan siswa tersebut untuk melihat di kamus atau seperti yang saya arahkan tadi untuk melihat di KBBI daring. Tidak, karena bukan kelas mereka. Kata fata morgana hanya cocok diberikan atau diucapkan oleh anak yang sekitaran umur di atas 15 tahun. Itu mereka sudah mengetahui dan kita arahkan mereka. Jadi seperti itu Bapak Ibu, untuk siswa sekolah dasar arahkan kepada kata yang sering diucapkannya. Sekali lagi, kata yang sering diucapkannya sama dengan tadi yang di bawah KKM 75. Arahkanlah untuk menuliskan kata yang sering mereka ucapkan setiap hari. Kalau anak-anak kan ibu, bapak, ibu guru, bapak, adik, sayang, gitu kan Bu? Nah itu, nggak apa-apa dituliskan saja itu. Habis itu baru kita arahkan mereka ke sana untuk merangkai kalimatnya. Kemudian ada yang tanya, oh ya nomor WA, oke, nomor telepon Pak Kusnan ya ini. Oke, terima kasih Pak Kusnan. Iya, terima kasih Pak Kusnan. Kalau belum ada yang bertanya, saya mau jawab tadi tentang wanitaku. Karena saya punya tulisan tentang wanitaku. Oh ya, silakan baca. Oke, keren. Wanitaku, bertanyalah kau kepadaku, wahai wanita. Bertanyalah sampai ke lubuk hatimu yang paling dalam. Bertanyalah sampai kau menguras isi hatiku yang berkecamuk. Bertanyalah sampai kau menemukan kepuasan batinmu. Bertanyalah dari mana tulang rusukmu diciptakan. Bertanyalah siapa lelaki pendamping setiamu. Bertanyalah siapa yang akan menemani menjemputmu kelak di pintu surga. Bertanyalah, dan bertanyalah. Menurutmu, siapakah gerangan aku? Apakah aku sebagai lelaki sejatimu yang kau cari selama berabad-abad? Ungkaplah rasa hatimu. Jika itu berkehendak dalam relung hatimu, hendakilah jika kata hatimu mengatakan bahwa akulah lelaki pujaanmu. Pujalah aku dengan kesederhanaanku, dan jauhilah pemujaanmu jika nanti ada kesombongan yang terselip di balik ketiak busukku. Lelaki hadir untuk menciptakan kedamaian seorang wanita. Lelaki hadir untuk mengubah kesombongan wanita. Lelaki hadir untuk merantas keegoisan wanita dari dunia hitam yang penuh kekelaman. Maka dari lelaki terlontarlah kata mesra yang beramat lembut. Maka dari lelaki terpatri harapan dan impian dari seorang wanita yang lemah. Maka dari lelaki ada cita-cita dan keinginan seorang wanita untuk diungkapkan. Maka dari lelaki, tulang rusuk wanita diciptakan untuk bersatu. Berkatalah, kau tidaklah tercipta untuk seseorang yang akan menindasmu, apalagi menyakitimu. Berkatalah, kau tidaklah hadir untuk pemuas hawa nafsu para lelaki, hidung belang. Berkatalah, bahwa kehadiranmu adalah untuk menyejukkan hatiku yang resah. Berkatalah, bahwa tulang rusukmu tercipta hanya untukku dalam memberikan turunan yang soleha. Hormatilah dirimu sebagai wanita yang hidup terhormat dan kelak mati dalam lembaran sejarah hakiki dalam setiap sanubari yang akan mengenangmu. Jadikan alis matamu sebagai cahaya imanmu. Jadikan raut wajahmu sebagai pesona batin hidupmu. Jadikan rambutmu sebagai mahkotamu. Dan janganlah jadikan tubuhmu sebagai surga para lelaki yang mencari kepuasan. Melainkan untuk bertakwa kepada Tuhan dan menjadikan imanku. Kalimat seorang wanita terdengar bagai syair dari surga bagi seorang lelaki. Setiap kata yang diucapkan adalah ungkapan rasa. Dan setiap kalimat yang diucapkan adalah doa terbaik untuk lelaki penampingnya.
Kini aku tak ragu dalam kebimbangan terhadap wanita pujaanku. Wanita soleha yang mampu mengubah hidupku dari keterpurukan masa laluku. Wanita yang telah memberikan angin surga untuk kunikmati bersama galaunya seisi dunia ini. Tempatlah kau sendiri yang penabur kasih, menaburi dari relurung kelakianku hingga aku terperanjat dari kegiatan suramku. Ingatan yang semoga tidak kembali terulang bersama hadirnya waktu yang berkepanjangan. Harapanku adalah kehadiranmu dirimu sangat sebagai penyempurnaanku di alam raya. Dirimu mampu mengubah diriku dari segala dosa yang telah aku buat dengan kisah piluku di kala itu. Aku sangat menyadari akan hal itu dan masih sangat sulit melupakannya. Masa lalu para lelaki akan selalu terngiang dengan hadirnya egois yang tak mampu dikalahkan oleh ambisi pribadi. Kini, aku kembali berpikir, seandainya saja ada kata yang lebih mulia dari cinta, maka ambisi tidak egois dan tidak akan hadir di dalam puing-puing kehancuran hati bagi seorang wanita. Cinta seorang wanita soleha akan mampu meluluhkan perasaan seorang lelaki yang mempertahankan penting keganasan dari kemurkaan yang dibangunnya. Bila saja ada kata yang lebih agung dari sayang, maka naluri seorang lelaki akan lemah dengan sentuhan lembut dari seorang wanita soleha. Aku kembali membayangkan hal itu. Akankah aku sangat berharap ketentuan seorang wanita lah yang patut kuperoleh. Kemarilah dan biarlah aku menjadi imanmu, wahai wanitaku. Jadi seperti itulah isi wanita. Pak Abdul boleh kira-kira? Mudah-mudahan baperan sudah terjawab malam ini. Jadi tidak ada yang khawatir, tidak ada yang keliru. Nih, keren katanya. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kita masih punya cukup banyak waktu. Masih ada sekitar 10-20 menit lagi. Jika Bapak Ibu membutuhkan buku-buku ini, boleh saya kirim dalam bentuk PDF ya? Ya, PDF, ya boleh. Karena kalau mau dibeli di toko agak mahal ya 100.000 kayaknya. Penerbitnya mau jualnya 100.000 kayaknya ya. Ya, Saya kirim aja. Tadi saya sempat share di di grup sudah ada nomor teleponnya Pak Kusnan. Oh iya. Dan ya teman-teman yang barangkali mau berminat atau ada hal penting lainnya yang masih belum sempat terungkap pada malam ini, bisa tanya langsung di nomor teleponnya Pak Kusnan, itu sekaligus dengan nomor WA-nya beliau. Kemudian teman-teman jangan lupa isikan daftar hadirnya. Ya, silakan yang sudah berkesempatan untuk isikan daftar hadirnya, silakan. Ada yang mau bertanya, Pak Jeffrey? Saya tambahkan mungkin, Stella. Ya, silakan. Jadi Bapak Ibu, ketika saya memberikan satu pelatihan, ini sebenarnya dalam satu paket. Satu paket itu pertama, ketika saya sebelum memperkenalkan tentang arisan kata ini, peserta itu saya arahkan dulu untuk mengenal yang namanya puisi-puisi singkat yang dari Jepang, kemudian kita sudah adaptasi ke dalam bahasa sastra Indonesia. Itu ada yang disebut dengan haiku dengan rumus 575. Maksudnya rumus itu suku kata ya, suku kata 575. Kemudian ada sonian 6543, kemudian ada namanya tanka 57577, seperti itu. Nah, kalau itu sudah terbiasa dengan suku kata, ketika diarahkan ke arisan kata, peserta tidak akan mengalami keterlambatan untuk mendapatkan sebuah kata dasar. Kemudian setelah itu diarahkan untuk memahami karakter mereka, Bapak Ibu. Karakter apa yang saya ubah dalam ini, kebetulan saya juga beberapa kali mengikuti pelatihan cara mengubah karakter tingkat nasional. Dengan alas sastra itu saya arahkan dengan namanya pulain, Ibu. Pulain itu adalah puisi, lagu, dan instrumen. Jadi puisi, lagu, dan instrumen
saat itu kalau ada sekitar 1.000 orang, maka 1.000 juga yang akan tercipta tentang puisi Pulain. Pulain itu sekali lagi puisi, lagu, dan instrumen. Itu bagus sekali. Pengalaman yang selama ini saya lakukan, ketika saya lakukan itu, anak-anak atau peserta bahkan guru pun ikut menangis terbawa dalam cerita. Mungkin Ibu Grace Simon pernah mengikuti kegiatan saya ini, boleh berbagi pengalaman dengan teman-teman lain di sini, seperti bagaimana cara membawa peserta didik untuk menghasilkan sebuah karya, bahkan dengan mudahnya pun juga Bapak Ibu, boleh kita ubah karakter anak yang nakal, boleh kita ubah dengan cara Pulain. Pulain itu adalah puisi, lagu, dan instrumen. Itu yang sering saya lakukan selama ini ketika saya diundang di daerah-daerah Sulawesi ya. Atau kemarin juga saya pernah berbagi sama teman-teman yang di media guru. Kebetulan Bapak Ibu saya juga tergabung di media guru. Saya banyakkan share-share seperti itu. Jadi saya berikan cara-cara yang selama ini saya lakukan. Oke? Oke. Ya, ini boleh Pak Abdul boleh aktifkan mic-nya Ibu Yohana Grace Simon. Ya, silakan Ibu Grace. Bisa berbagi dengan apa yang sudah pernah didapat melalui pelatihan bersama Pak Kusnan. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Stella, Pak Kusnan. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Halo. Silakan. Ya, silakan. Iya, jadi materi yang pernah saya peroleh dari Pak Kusnan cukup menarik menyangkut Pulain ini. Jadi puisi, lagu, instrumen ini merupakan sarana yang cukup menarik. Yang pertama dia punya tujuan bisa menginventarisasi bakat kemampuan siswa sejauh mana dia bisa menguasai materi puisi. Yang kedua, bagaimana siswa dia bisa mengeksplor kemampuan yang ada di dalam dirinya, dan yang ketiga, dia mampu mempresentasikan apa yang bakat yang terkandung di dalam dirinya. Jadi memang luar biasa sekali. Jadi perlu saya share ke teman-teman yang lain. Selain ini sebenarnya paling menarik, cocok karena tujuan akhir, muara akhir dari Pulain ini dia mengajak, memberikan pembelajaran yang luar biasa untuk mampu mengubah karakter siswa dari yang awalnya masih kurang serius belajar, pastinya dia akan punya daya tarik tersendiri. Jadi ada nilai tambah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti mungkin kita bisa kerjasama dengan Pak Kusnan agar bisa peroleh informasi yang lebih jauh lagi. Ya, demikian Bu Stella. Oke, terima kasih Bu Grace sudah berbagi dengan teman-teman di sini dari apa yang sudah pernah didapat melalui pelatihan bersama Pak Kusnan. Nah, barangkali ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Kita masih punya waktu 5 menit lagi. Jika sudah tidak ada, sekali lagi saya mengingatkan untuk segera mengisikan daftar hadirnya. Dan sambil teman-teman mengisi presensi atau daftar hadir, disilakan kepada Pak Kusnan untuk closing statement-nya. Ya. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah closing statement saya tentang arisan kata membumikan literasi melalui arisan kata. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menguasai ini, kebetulan bukunya juga di saya ini masih ada sekitar 8. Ini kemarin ada sekitar 1.000 ya, yang tapi sudah terbagi di seluruh Indonesia. Kalau Bapak sempat atau mendapatkan buku itu, karena sudah tersebar di seluruh Indonesia buku ini, sempat mendapatkan buku ini, itu cocok sekali dipelajari, atau bisa juga diminta dikesalin di Dikbud, karena mereka memiliki file-filenya tentang best practice ini. Ini sangat bagus sekali Bapak Ibu dikuasai. Pertama, anak-anak bisa menghasilkan sebuah karya
yang mumpuni, yang akan membawa mereka pada tingkat kepuasan mereka sendiri. Kedua, dengan adanya hasil dari karya para siswa ini, secara otomatis pelan tapi pasti karakter anak didik mereka akan melihat sendiri sejauh mana apa yang mereka lakukan saat ini dan yang akan datang. Yang jelas Bapak Ibu, dengan menulis kita jangan pernah berhenti untuk menciptakan sebuah karya demi anak bangsa. Yang selama ini Bapak Ibu, ketika diperhadapkan tentang materi literasi, maka kita guru-guru berbondong-bondong memberikan buku mata pelajaran kepada siswa untuk membacanya. Padahal yang dimaksud literasi adalah memberikan atau memperkaya materi-materi yang tidak diberikan di dalam pelajaran, kemudian kita perkaya kepada siswa tersebut untuk mengetahui lebih lanjut atau lebih dalam materi-materi yang tidak ada di dalam konsep pembelajarannya. Tetapi dengan keterbatasan buku-buku di Indonesia yang memang dari tahun 2016, bagaimana literasi ini berjalan? Literasi sekolah ini berjalan di sekolah-sekolah, sementara sarana buku sangat terbatas. Nah, Bapak Ibu, dengan menulis arisan kata ini, apa yang selama ini kita ragukan dari keterbatasan buku, secara otomatis kita akan kaya dengan sendirinya. Karena yang itu sebenarnya kita bawa-bawa, cuman kita belum mengetahuinya. Nah, dengan berliterasi ini, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah kekurangan buku lagi. Dengan menulis buku ini, siswa puas, sekolah puas, masyarakat, orang tua khususnya akan puas dengan hasil karya anak-anaknya sendiri. Yang jelas Bapak Ibu, cari tahu untuk mendapatkan buku, membumikan literasi, budaya literasi melalui arisan kata dan Pulai. Salam kenal yang sudah mendengar suara saya pada malam hari ini. Terima kasih. Kita jangan berhenti sampai di sini. Bapak Ibu, ketika menginginkan saya, boleh ditelepon. Pada waktu boleh saya hadir langsung di tempatnya Bapak Ibu. Kita belajar seperti di Gorontalo, di Wakatobi. Sana, kita duduk bersama, kemudian kita belajar bersama. Hari itu juga akan menghasilkan sebuah karya. Jadi tidak ada namanya tugas rumah. Duduk di sini mengikuti materi, nanti di rumah dikirim tugasnya. Itu menurut saya itu tidak sama dengan kalau kita duduk sendiri dan menyelesaikan tugas. Karena ketika kita pulang di rumah, kita diperhadapkan dengan tugas-tugas sebagai kepala rumah tangga ataupun ibu rumah tangga. Itu saja closing statement dari saya. Yang jelas, jangan pernah puas dari materi apa yang saya sampaikan. Karena saya takut dengan Bapak Ibu puas, saya takut tidak akan lagi mengejar ilmu ini. Tetapi saya harap Bapak Ibu tidak puas, sehingga Bapak Ibu bisa mengontak saya. Dan kita berlanjut bukan hanya di dunia maya, tapi betul-betul nyata kita bertemu di dunia yang nyata. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Ya, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Kusnan yang sudah boleh berbagi dengan guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Nah, pada malam hari ini kita sudah menyelesaikan satu sesi yang luar biasa tentang literasi, membumikan budaya literasi melalui pengembangan model arisan kata.